Kaitan dengan penetapan PPN 12% yang mulai akan berlaku pada tahun depan, begitu sudah disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, seperti apa ketentuannya untuk penerapan PPN 12% ini dikecualikan kepada sembako begitu. Mungkin Anda bisa menggambarkan kembali seperti apa pertimbangan dari pemerintah dan seperti apa implementasinya ke depan agar sekali lagi masyarakat juga bisa lebih clear berkaitan dengan kebijakan terbaru ini. Makasih Mbak Iva. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, Bu Menteri kemarin, jadi merujuk ke Undang-Undang HPP, maka memang per 1 Januari 2025 PPN akan dinaikin menjadi 12%. Nah ini dilaksanakan itu dengan beberapa pertimbangan atau beberapa prinsip utama gitu ya Mbak Iva ya. Pertama tentu secara umum sebagai salah satu instrumen pajak itu juga perlu atau akan terus mengedepankan mengenai pertama asas keadilan, kemudian juga keberpihakan kepada masyarakat, kemudian yang ketiga ada asas gotong royong. Asas keadilan misalnya tentu yang mampu yang bayar pajak, sementara masyarakat yang kurang mampu itu dilindungi oleh negara, kemudian diberikan bantuan gitu atau negara itu hadir. Yang kedua juga tadi keberpihakan kepada masyarakat. Nah ini kenapa seperti disampaikan oleh Mbak Iva tadi, pemerintah itu memang selama ini untuk komoditas-komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu diberikan pembebasan PPN 0%. Contoh Mbak Iva tadi dalam konteks keberpihakan masyarakat gitu ya, atau komoditas seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, dan rumah sederhana, listrik, air minum itu tidak atau dibebaskan dari tarif 0%. Yang lain tentu adalah tadi asas gotong royong gitu ya. Jadi berapa tarif PPN ini juga akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan itu mewah gitu ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Nah sini sebenarnya seperti disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kemarin, misalnya untuk kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, maupun pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal. Jadi kira-kira itu Mbak, prinsipnya pertama menjalankan amanat Undang-Undang HPP, kemudian juga dalam pelaksanaannya tentu pemerintah memperhitungkan berbagai hal, berbagai prinsip tadi asas keadilan, kemudian memperhatikan juga kebutuhan pokok masyarakat, yang ketiga juga asas gotong royong. Mungkin kira-kira garis besarnya seperti itu Mbak Iva. Oke, baik Pak Ferry. Tapi mungkin dengan adanya perbedaan begitu ya, tadi kan disampaikan juga ada beberapa yang dikecualikan, kemudian ada beberapa juga bahkan untuk beberapa kategori seperti misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Ini kan juga dibedakan begitu ya, yang mana ada kelas premium dikenakan PPN lebih tinggi, sementara ada yang tidak dikenakan dengan PPN dengan tarif yang sama begitu. Nah, implementasinya atau dalam tahap pelaksanaannya sendiri akan seperti apa Pak Ferry, dan bagaimana pengawasannya juga tentunya dari Kementerian Keuangan ke depannya? Nah ini satu, nanti teknis mungkin lebih pas kalau di Kementerian Keuangan ya Mbak Iva ya, bagaimana implementasinya gitu ya. Karena kami memang di kantor Menko ini tadi yang kita koordinir adalah kebijakan ekonomi yang kemarin juga diumumkan gitu ya, yang berbarengan dengan penerapan tarif PPN 12%. Sebagai gambaran Mbak Iva, misalnya ya dalam praktek, beberapa komoditas barang pokok misalnya yang sekarang juga sudah dibahaskan adalah beras, kemudian daging ayam, daging sapi, ikan dende, ikan bandeng, ikan cakal dan seterusnya. Nah di dalam barang pokok penting itu juga kita melihat ada beberapa yang sekarang tuh masih terutang PPN, misalnya seperti tepung terigu maupun minyak goreng. Ini kemudian yang di kebijakan kemarin kita masukkan sebagai paket kebijakan, karena kita melihat ini juga bagian dari kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Maka implementasinya yang ini untuk 3 komoditas ini, tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri itu nanti tambahan 1%-nya akan dikemas dalam bentuk pajak PPN yang ditanggung oleh pemerintah Mbak Iva. Itu mungkin kira gambaran ininya Mbak Iva ya. Jadi secara umum untuk bahan pangan itu tetap dapatkan fasilitas PPN. Untuk komoditas-komoditas seperti tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri itu
ke masyarakatnya tetap 11%, tapi tadi itu 1%-nya itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah gitu Mbak Eva. Oke. Sehingga tadi masyarakat tidak mengalami perubahan daya beli karena tadi yang 1%-nya akibat kenaikan 12% tadi itu akan di cover oleh pemerintah dalam bentuk PPN DTP kalau bahasa implementasinya Mbak Iva.